Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 127 Hours. Berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di dalam celah sebuah tebing di suatu lembah selama berhari-hari, di mana pria tersebut tidak dapat keluar dari sana karena salah satu anggota tubuhnya terjepit oleh sebuah batu besar. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan seorang pria bernama Aaron Ralston yang sedang berkemas mempersiapkan peralatan makanan serta minuman untuk pergi ke suatu tempat. Setelah itu ia pergi seorang diri menggunakan mobilnya keluar dari perkotaan dan sampailah di suatu tempat yang bernama Blue John Canyon, atau bisa juga disebut sebagai lembah Blue John. Untuk menunggu hari terang, Aaron pun bermalam di mobilnya. Kemudian di pagi harinya, tepat di hari Sabtu, ia mulai menikmati keindahan daerah tersebut dengan bersepeda ke sana kemari. Setelah puas bersepeda, Aaron menyimpan sepedanya di bawah pohon kecil dan berjalan kaki untuk kembali menikmati tempat tersebut. Di suatu tempat, Aaron bertemu dengan dua orang wanita yang sedang tersesat bernama Christy dan Megan. Lalu ia pun menghampiri mereka berdua dan menunjukkan arah jalan pulang lewat sebuah peta yang mereka bawa. Aaron bisa mengetahui segala tempat yang ada di sana karena lembah tersebut adalah tempat yang sering ia jumpai untuk merefresh pikirannya. Sebagai seorang pria yang ramah dan baik hati, Aaron mengantarkan mereka berdua keluar dari lembah sekaligus mengajaknya ke suatu tempat yang paling menakjubkan di lembah tersebut. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati celah tebing yang tepat di bawahnya terdapat sebuah genangan air yang sangat menyenangkan ketika berenang di sana. Setelah menikmati kolam indah tersebut, Aaron kembali menuntun mereka pulang. Dan di suatu tempat, mereka harus berpisah karena tujuannya masing-masing telah berbeda arah. Kemudian Aaron melanjutkan perjalanannya di lembah tersebut. Ia berjalan masuk ke dalam celah tebing dan sialnya, ketika Aaron terpleset, sebuah batu bulat berukuran cukup besar yang ia gunakan sebagai penopang terjatuh dan menimpa lengannya. Dan kisah 127 Hours Aaron yang terjebak di dalam celah tebing pun dimulai dari sekarang. Aaron seketika terdiam merasa tidak percaya dengan peristiwa yang menimpanya. Ia mencoba mengangkat batu besar tersebut dengan tangan kirinya yang masih utuh, namun apa daya ia bukanlah seorang superhero yang memiliki kekuatan super untuk mengangkat material tersebut. Aaron yang mulai merasa panik langsung berteriak memanggil Christy dan Megan berharap mereka belum pergi jauh dari sana. Namun tentu saja dengan posisi Aaron yang berada jauh di dalam celah tebing tersebut, tidak akan ada orang yang dapat mendengarnya. Setelah itu Aaron mengeluarkan peralatan yang ada di dalam tasnya, berharap menemukan benda yang dapat digunakan untuk menyelamatkannya. Dan sialnya, ketika Aaron pergi ke lembah tersebut, Aaron tidak membawa handphone maupun radio sama sekali. Namun jika Aaron membawa kedua benda tersebut, percuma saja karena di sana tidak terdapat sinyal sama sekali. Aaron mengambil sebuah pisau dan sedikit demi sedikit ia mencoba mengikis batu yang menimpa lengannya. Namun tetap saja untuk membongkar sebagian batu yang berukuran cukup besar tersebut, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan Aaron tidak mungkin bertahan lebih lama lagi karena persediaan makanan dan minuman yang seadanya. Hingga akhirnya hari berganti dan Aaron masih berada di lubang kematian tersebut. Namun Aaron tidak pantang menyerah begitu saja, karena ia tahu seorang pria sejati harus tetap berjuang meskipun kegagalan adalah makanan sehari-hari. Aaron mencoba membuat katrol dengan mengikatkan talinya ke sebuah batu, agar batu yang menimpa lengannya bisa diangkat oleh tali tersebut. Setelah talinya terikat, Aaron berencana untuk menarik batu besar tersebut di keesokan harinya. Karena sudah lelah, ia pun tertidur. Namun mimpi-mimpi yang selalu tidak sesuai dengan kenyataan terus saja menghampiri Aaron sampai-sampai ia tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Lantas ia pun menghabiskan malamnya dengan mengikis batu besar tersebut sampai di pagi hari. Dan pada siang harinya, Aaron membuat sebuah rekaman tentang dirinya yang terjebak di dalam lubang kematian tersebut. Tidak ada banyak hal yang dilakukan Aaron di hari Minggu suram yang ia habiskan di lubang kematian tersebut. Aaron hanya mempersiapkan diri untuk kembali bermalam di sana, mengumpulkan tenaga untuk ia gunakan di pagi harinya. Dan di pagi harinya, tepat di hari Senin, Aaron kembali memperkuat ikatan tali yang sudah diikatkan kepada batu besar untuk mengangkat batu yang menimpa lengannya. Dan setelah semuanya siap, ia pun mulai mencoba mengangkat batu tersebut sekuat tenaga. Namun lagi-lagi usahanya sia-sia. Batu tersebut tidak dapat diangkat sama sekali, dan sekarang ia mulai teringat minuman dingin yang ada di mobilnya. Aaron merasa sangat haus, namun ia harus menghemat air minumnya sampai besok. Hingga akhirnya Aaron terpaksa mengantongi air kencingnya sendiri untuk ia minum ketika dalam keadaan darurat. Kemudian Aaron melihat ke arah tangannya yang sudah tidak berdaya dan berpikir bahwa salah satunya cara agar bisa keluar dari sana adalah dengan mengorbankan lengannya. Dengan kata lain, Aaron akan memotong lengan kanannya tersebut, dan ia pun mencoba melakukannya. Namun sayangnya, pisau yang dimiliki Aaron sangat tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai alat pemotong yang baik. Pisau tersebut memiliki ukuran yang kecil dan sangat tumpul, sehingga benda tersebut hanya mampu membuat lengan Aaron mengalami baret-baret saja. Sampai akhirnya ia harus menghadapi hujan deras disertai badai yang semakin lama, air hujan yang turun semakin membanjiri celah tersebut dan hampir menenggelamkannya. Kemudian ia pun menyelam ke bawah dan melepaskan lengannya dari batu besar yang menimpanya tersebut. Tak disangka, ternyata Aaron berhasil melepaskan lengannya dari batu yang menimpanya itu. Lalu ia pun segera keluar dari sana dan berlari ke arah mobil untuk mengemudikannya keluar dari lembah tersebut. Namun bukan apartemennya atau rumah sakit yang ia jumpai, melainkan rumah seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya sendiri yang bernama Jessica. Tujuan Aaron pergi menemui Jessica adalah untuk meminta maaf karena sebelumnya mereka berdua telah bertengkar hebat entah karena apa, namun yang pasti sudah lama sekali mereka tidak bertemu setelah pertengkaran tersebut. Di sana Jessica tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah langsung meninggalkan Aaron. Dan ternyata itu lagi-lagi hanyalah sebuah mimpi yang sangat menyebalkan. Aaron masih terjebak di dalam celah tersebut bersama batu kematian yang menimpa lengannya. Hingga akhirnya 4 hari sudah Aaron berada di dalam celah tebing. Di hari Selasa tersebut, ia kehabisan air minum untuk mengobati rasa hausnya dan juga mulai merasakan sakit pada bagian jantungnya. Kemudian Aaron memberanikan diri untuk menusuk lengan menembus ke tulangnya menggunakan pisau miliknya. Saking kelaparannya, ia juga menjilat darah yang keluar dari lengannya sendiri. Dan di keesokan harinya, tepat di hari Rabu, yang artinya Aaron telah berada di lubang tersebut selama 5 hari, sekarang ia sudah kehabisan air minum dan terpaksa meminum air kencing yang telah dikantongi sebelumnya. Di hari tersebut, Aaron mengukir nama dan tanggal kematian atau batu nisan yang sudah ia pastikan bahwa dirinya akan mati pada hari itu. Karena masalahnya, ketika Aaron hendak pergi ke lembah tersebut, ia tidak berbicara kepada siapapun bahwa dirinya akan pergi ke sana. Sehingga wajar saja jika tidak ada satu orang pun yang mencarinya selama berhari-hari. Di detik-detik ketidakberdayaannya, Aaron memikirkan bahwa dirinya akan bertemu dengan keluarga dan istrinya. Mengingat bahwa Aaron sudah lama sekali hidup sendiri dan tidak bertemu dengan mereka. Sehingga hal itu membuatnya memiliki energi untuk kembali berjuang agar tetap bertahan hidup dan segera keluar dari sana.
Tulang memanglah keras. Itu adalah kendala bagi Eren untuk mematahkan lengannya menggunakan pisau payah yang ia miliki. Maka dari itu Eren berusaha mematahkan lengan yang telah ia tusuk dengan pisau tersebut dengan menggerakkan tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun berhasil mematahkan tulang lengannya tersebut. Dan sekarang Eren kembali merasa bersemangat untuk tetap bertahan hidup. Langkah selanjutnya yang harus ia lakukan adalah memotong daging lengan dengan pisau payah miliknya. Dan operasi pun dimulai. Tidak ada bius yang ia gunakan untuk lengannya dan bukan pula pisau tajam yang ia miliki. Melainkan hanya menggunakan pisau tumpul yang ia paksakan sedikit demi sedikit untuk memotong daging lengannya. Dan pada akhirnya, Eren berhasil memutuskan lengannya setelah operasi manual yang ia lakukan. Beruntungnya Eren tidak mengalami pingsan setelah kehilangan darah cukup banyak. Kemudian ia pun membungkus tangannya dengan sebuah kain, dan sebelum pergi Eren mendokumentasikan tempat paling suram baginya itu. Secara perlahan ia pun keluar dari celah tersebut dengan memanfaatkan tangan kirinya yang masih utuh dan energi yang masih tersisa. Setelah sampai di permukaan, tidak berlama-lama bagi Eren yang mengalami dehidrasi berat untuk langsung menjatuhkan tubuhnya ke sebuah genangan air. Setelah meminum air dari kolam kecil tersebut, ia pun kembali berjalan menuju keluar dari lembah. Sampai akhirnya Eren bertemu dengan seorang keluarga yang sedang berjalan menikmati lembah tersebut. Tanpa berlama-lama, Eren pun langsung memanggil mereka. Dan secara spontan, mereka mendengar teriakan Eren lalu segera menghampirinya. Keluarga tersebut memberikan air kepada Eren dan menuntunnya menuju keluar dari lembah. Ibu dan anak dari keluarga tersebut berlari terlebih dahulu untuk mencari pertolongan. Sedangkan si ayah berada di pinggir Eren untuk menemaninya berjalan. Lalu kemudian datang beberapa orang menghampiri Eren untuk memberikan air minum kepadanya. Bersamaan dengan itu, beberapa saat kemudian datang sebuah helikopter dengan tim penyelamat di dalamnya. Mereka mendarat di sana dan membawa Eren untuk segera diberikan pertolongan. Tiga tahun kemudian, Eren bertemu dengan istri dan keluarganya seperti yang telah dipikirkan olehnya ketika sedang terjebak di dalam celah tebing lembah Blue John sebelumnya. Eren dan istrinya pun kembali menjalin hubungan dengan baik. Dan tepat di bulan Februari 2010, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Leo hingga akhirnya mereka pun hidup bahagia bersama. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, sekian saja alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.